Buya menyampaikan pertanyaan dari jamaah. Pertanyaannya, mohon maaf karena saya belum paham maka saya bertanya. Yang pertama, bersalaman dan mencium tangan guru maka kita mendapat berkah. Namun bisakah perempuan yang bukan muhrim bersalaman dan mencium tangan guru? Yang kedua, bisakah saya mengambil ilmu dari YouTube yang dari Abuya Azari ajarkan? Kemudian yang ketiga, semoga Abuya Azari ridho kami semua yang hadir dijadikan murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu pertanyaan fikih. Nanti Bahsul Masail yang jawab ya. Saya tidak mau jawab. Saya sudah tahu jawabannya, tapi saya nggak mau jawab. Biar kawan-kawan yang ahli Bahsul Masail jawab. Yang kedua, tentang apa tadi? Bisakah saya mengambil ilmu dari YouTube boleh. yang dari Abuya Azari? Tafadhol, tonton aja. Kalau baik ambil, kalau kurang berkenan tidak usah didengar. Cuma harus mengaji langsung kepada guru yang ada di tempat kita. Jadi saya ini tugasnya membuka-buka, ya. Habis itu yang capek abah, ya. Ya bah ya, gak apa-apa. Kita tugasnya ketika orang-orang sekarang sudah membuka ilmu-ilmu kebatinan yang tidak jelas ujungnya, maka kita juga buka al-batin al-Muhammadi, ilmu batin tapi versi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu ini pasti Allah simpan di kalbu para ulama. Jadi silakan, tapi syaratnya ngaji ke ulama tempatan, ambil talqin dari mereka, ambil khalwat kepada mereka. Ya, wallahu a'lam bishawab. Khalas. Yang ketiga, semoga Abuya Azari ridho kami semua yang hadir dijadikan murid. Azhari entok. Ya, gak apa-apa. Saya bukan siapa-siapa. Siapa yang ingin menjadi murid, silahkan. Siapapun yang ingin ngaji, tafadhol. Dan sah menjadi murid, baik lewat offline ataupun online. Yang penting kirimkan Fatihah untuk kita dan guru-guru, ya. Insya Allah ruhnya akan bersama. Insya al-arwah junudul mujannadah. Walaupun tidak bertemu fisik, bertemu ruh. Walaupun nanti tidak bersalaman, insya Allah bersalaman dengan qalbu. Insya. Jadi jangan sedih. Ada seorang murid ngomong begini kepada kawannya, kalau dia wali, pasti dia salaman sama saya. Loh, lebih tinggi dia dong. Ya nggak? Ternyata tidak salaman sama dia. Akhirnya dia sekarang tidak tasdik, tidak percaya lagi dengan gurunya. Dan bahkan menyerang gurunya. Ada yang begitu. Ente aja yang jadi wali ya. Ngapain lu salaman sama dia? Kalau wali standarnya salaman sama dia, berarti kalau salaman sama dia sah jadi wali. Terus dia siapa dong? Sultanul Aulia dong. Syekh Abdul Qadir Jilani yang begitu. Ya. Kewalian itu standarnya bukan nafsu kita, bukan persepsi kita. Saya tawasul dulu nih, kalau dia wali pasti sampai. Jangan begitu nantang aulia. Itu su'ul adab. Su'ul adab. 1-2 itu terjadi, diizinkan, tapi gak akan sering-sering begitu. Itu ujian para murid-murid, ya. Jangan begitu ya. Belajar adab yang baik. Belajar adab kepada masyayikh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Udah, cukup. Mungkin ada jamaah yang ingin bertanya. Langsung. Ngapunten Abuya. Nggak salah banyak kan. Rambut, Saya hanya menyampaikan ini rambutnya pertanyaan. bagi-baginya. Begini Abuya, beberapa waktu yang lalu, waktu saya di mobil berdua sama sahabat saya yang biasa kemana-mana sama saya. Ini belum ketemu sama Abuya, ini mumpung ketemu Abuya, jadi saya tanyakan langsung. Beliau bertanya, kok ini kan apa? Abuya Arozi bilang sholawat itu kayak unta.
gitu. Jangan sholawat tuh kayak sholawat unta. Nah ini mohon dijelaskan karena kadang jamaah itu nggak paham sholawat unta itu apa kan. Setelah saya tonton YouTube-nya, ternyata Abuya itu bersama sahabat saya juga, yaitu Habib Abdurrahman Al-Atos di Bojonegoro itu. Saya itu dipahamkan jamaah yang di sini biar paham untuk bersolawat yang benar itu bagaimana gitu. Iya. Ya, mungkin ada Abu yang Saya itu tidak ridho umat itu cuma kelas 1. Saya pengen umat itu tambah dewasa. Jangan Arab Badui, itu karena ngaji dengan Rasulullah, ma'rifatnya nambah. Naik. Awal-awal kita ajak orang sholawat, kita kasih tahu kalau sholawat utang terbayar, jomblo dapat jodoh, itu awal-awal. Sakit sembuh, itu awal-awal. Dikasih iming-iming. Kalau belajar hikam, makanya wajib yang sholawat ini belajar hikam. Apalagi Gus, Kiai, Habib, wajib belajar hikam kalau ada level-level ini. Kalau enggak, rohaninya tidak dewasa. Apa kata Imam Mu'ta'ilah, min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudis salam. Saya kok saya terjemahkan, tapi saya pakai syarahnya Ibnu Abbas. Kata beliau, ikhlas ada 3 tingkatnya. Tingkat awam, tingkat muridin, yang terakhir puncak arifin. Saya nggak mau jamaah yang hadir ini kelasnya kelas awam terus. Mau nggak diajak naik kelas? Ya. Kalau nggak sama seperti onta. Onta itu datang kepada Rasulullah mengadukan urusan perutnya. Antum datang ke majelis maulid, berdoa ya Allah semoga utangku terbayar, semoga makanku dapat. Apa bedanya? Mau sampai kapan begitu? Boleh, nggak apa-apa. Tapi capek mikir begitu, sholawat nanti capek. Maka banyaklah orang-orang aurat ribuan tapi lelah batinnya, nunggu-nunggu keajaiban. Kata guru kalau baca sekian nanti ada duit di bawah kasur. Dilihat-lihat nggak ada. Kata guru nanti dapat rezeki dari tempat dan waktu yang tidak terhingga. Betul itu ada. Saya mengalami. Saya sahib tajribah. Antum mau sholat berapa? Mari kita adu. Saya pernah mengalami itu. Tapi lelah di sini. Dalail baca sekian kali, harapannya ini itu. Sholawat nariyah baca sekian kali, lelahnya bukan main. Akhirnya sir sholawat nariyah nggak dapat. Kita mau umat naik kelas. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Makanya walaupun saya dipotong sama Habib Abdurrahman Sohaib antum di pengajian, saya tetap bilang sarang hero. Ya nggak apa-apa, karena beliau berdakwah di tataran awam. Saya yakin dia ngerti maksud saya. Cuma mungkin beliau nggak enakan ngajak orang awam ke atas. Kalau kita tidak, saya pahit saya sampaikan. Karena pahit itu jamu itu menyehatkan. Ya, kalau manis-manis nanti sakit gula. Nggak mau sholawat nanti udah banyak kawan kita udah nggak mau lagi baca sholat nariyah, abah. Udah nggak mau lagi wiridan 4.444 kali atau 11 kali pada sholat. Kenapa? Kata orang sholawat 11 kali nariyah pada sholat ya jilibur rizq, bisa menarik rezeki. Nggak ada itu. Sudah begitu, bahaya nggak tuh? Dia syak mulai syak kepada sholawat. Ini yang kita khawatirkan. Kenapa? Dia berselawat dengan nafsunya, bukan selawat dengan cintanya. Mau nggak Gus? Antum aneh puji supaya antum nanti ngasih bocorin apa namanya, misalnya antum sahib amwal nih banyak duit, aneh puji supaya nanti kalau kasih proposalnya cair. Nanti nandain itu Ar-Razi kalau muji saya itu pasti ada maunya. Kalau bisa nggak ketemu sama Ar-Razi. Kalau ada Ar-Razi di sana, saya mikir gitu gak?
Ada kawan kalau nelpon pasti minta utang. Ngutang, minta utang dong. Mohon maaf ya kalau yang ada yang kerjanya begitu. Terus kita dapat dari dia, ngangkat nggak? Males ngangkatnya. Rasulullah tidak pernah malas. Cuma Rasulullah terima lalu dididik. Oke, maka kami bagi-bagi tugas. Ada Habib yang mengumpulkan umat, ayo sholawat. Sholawat, banyak rezeki, sholawat, bayar nanti biar saya naikin dia kelas. Gitu. Kalau nggak sama dengan Badui, persis, mohon maaf, seperti onta. Datang ke Rasulullah yang dikadukan bukan masalah gimana dapat syafaat di dunia dan akhirat, cuma syafaat perut. Masih lebih baik itu pohon, itu kayu ditanya. Dipegang Rasulullah ditanya, kamu pilih bersamaku di dunia atau masuk surga? Dia pilih mana? Masuk surga. Lebih mulia itu. Kalau datang ke Rasulullah yang diadukan masalah jabatan, masalah kerja, eman nggak? Kalau ketemu Rasulullah yang diminta syafaat tidak hanya di dunia, yang paling penting di akhirat. Terbayar hutang itu syafaat dunia. Sembuh penyakit syafaat dunia. Kalau cuma syafaat dunia, itu yang kita minta. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang kita niatkan sampai nanti di akhirat minta syafaat Nabi. Nabi jawab, kan sudah dulu kamu minta sembuh. Dulu kamu minta bayar utang, kebayar kan? Gitu. Mau begitu? Mau naik kelasnya? Mau. Kalau ngaji ma'rifatullah wajib naik kelas. Orang yang kenal Allah. Kalau saya sudah kenal sama Gus ini, maka kalau ngopi, muji beliau, karena emang suaranya enak. Bukan karena pengen dicairkan proposalnya. Kira-kira begitu. Wah, ini sohib aneh nih, nyaman. Ngopi bareng nyaman, ketemu nyaman. Bahkan rindu kalau nggak ketemu. Nelfon, ente di mana? Tapi kalau datangnya cuma karena ada hajat, kalau hajat nggak ada, datang nggak? Maka Imam Sya'rani mengatakan, ahlud dunia datang kepada ulama kalau ada hajat. Ini sudah mau dekat nih 2023, pasti banyak dikunjungi sama politisi nanti. Ya, nanti Gus ini antum juga sama nih, bakal banyak diundang-undang nanti tuh. Ya. Jadi undang-undangan berkah ya. Amin. Tuh kan senang. Jadi kita tidak melarang, kita cuma bilang, oi jangan tertidur dengan iming-imingan itu. Itu untuk menarik orang bersolawat. Kalau sudah solawat kita naikin. Maka ada namanya salawat muridin, ikhlasnya para murid. Murid ini sudah naik kelas. Solawat karena ingin tenang, ini loh bang. Solawat karena bertambah ma'rifat, sudah muridin. Orang-orang ini sudah oke. Ini sudah tinggi, sudah kelas tinggi. Solawat karena ingin batinnya, ruhnya, kolbunya bercahaya. Ini sudah tinggi. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu. Orang-orang yang level 2, dia tetap mengedepankan dirinya, tapi dirinya yang batin. Sedangkan kelompok pertama mengedepankan dirinya yang zahir. Lain dengan level 3, arifin. Dia nyembah Allah karena Allah layak disembah. Dia bersalawat kepada Rasulullah karena Rasulullah layak disalawatkan. Bukan karena dia ada hajat. Seandainya dia sakit, dia salawat, tidak sembuh penyakitnya, dia tetap salawat. Seandainya dia punya utang, dia salawat, utangnya tidak lunas-lunas, dia tetap salawat. Karena utangnya salah dia sendiri, bukan salah Rasulullah SAW. Paham maksud saya? Maka saya tidak marah kepada orang-orang yang mengajarkan itu. Cuma saya gergetan kalau dibiarin begitu. Ya? Bukankah di Quran diajarkan afala taqilun? Apakah kalian tidak berpikir? Disuruh mikir, bukan hanya dibuat khayal-khayalan pahala. Disuruh kita mikir. Dan akal itu hobinya mengenal. Bertambah pengenalan, bertambah kecil terlihatnya pahala. Kita merindukan surga bukan karena surganya lagi, tapi karena di surga bertemu Rasulullah.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di surga nanti diizinkan memandang wajah Rasulullah. Jika setelah memandang wajah Rasulullah baru sanggup memandang wajah Allah. Jadi saya rindu surga bukan karena mau kawin sama bidadari. Di sini juga banyak perempuan. 70 orang bidadari, terus bunuh orang, ngebom orang, ya kurang nanti ya. Mending di dunia. Di sorga itu kita ingin rindu masuk sorga karena satu hal yang mahal. Di sana ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada Rasulullah SAW, saya tidak akan merindukan surga. Ternyata beliaulah inti dari surga itu. Beliaulah surga yang sebenarnya. Beliaulah ruhul jannah. Ruhnya surga itu beliau. Maka kalau ada kajian hakikat mengatakan tidak usah harap surga, itu maksudnya surga materi, surga syahwat. Maksud mereka, ayo harapkan ruhnya surga. Itu maksud saya. Jadi jangan salah faham. Kalau antum mau salah faham, silakan. Kalau mau lain faham, apalagi saya paling terbuka dengan orang berbeda faham. Ya. Dari awal kita berdakwah tahun-tahun 2008, saya mulai dakwah terbuka ngaji kitab 2008, dan kita sudah siap berbeda karena al-ikhtilaf rahmah. Berbeda itu rahmat. Karena mungkin tidak semua orang juga sanggup mencerna yang kita kalamkan. Mungkin senang diiming-imingi, yo sholawat, sembuh penyakit, pulang-pulang nggak sembuh, malah tambah sakit. Di hati was-was. Saya mengalami itu. Maka Bapak Saudara, para asatidz, mari sama-sama mendewasakan umat. Sepakat nggak? Mari sama-sama kita mengedukasi umat. Karena ini perintah amanah ilahiyah. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal berpikir? Barangkali itu, ya. Jadi majelis sholawat terus lakukan. Antum kan bukan onta, ya? Kan ngaji ma'rifat dengan beliau. Ngaji ma'rifat gak ada masalah. Lanjutkan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.